warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Livia Eka Chandra dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan teori efisiensi pasar. Teori efisiensi pasar adalah hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Konsep ini membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bisa mempengaruhi harga keseimbangan yang baru. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Pasar efisien dapat terjadi apabila 1. Investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga sekuritas. 2. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat bersamaan dan harga yang diperoleh tersebut murah. 3. Informasi yang dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan lainnya. Dan yang keempat, investor beraksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapaikan keseimbangan yang baru. Apabila kondisi tersebut tidak memenuhi, maka pasar menjadi tidak efisien karena hal berikut. Pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi tersebut mahal dan terdapat akses yang tidak seragam. Dan yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Bentuk-bentuk efisiensi pasar ada dua. Yang pertama, efisiensi pasar secara informasi, dan yang kedua, efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar secara informasi dibagi menjadi 3. Efisiensi pasar bentuk lemah, efisiensi bentuk pasar setengah kuat, dan efisiensi bentuk pasar secara kuat. Dan efisiensi pasar secara keputusan adalah mempertimbangkan dua buah faktor, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Kategori pengujian efisiensi pasar. Pertama, pengujian pendugaan retur, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi retur masa depan. Bisa dihitung dengan 3 cara. Pertama, pengujian korelasi dan regresi linier. Kedua, pengujian run perubahan nilai. Dan yang ketiga, pengujian Cislika. Pengujian secara aturan perdagangan teknis. Pertama, untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah, pergerakan retur atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola yang tertentu. Yang kedua, studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Dan adapun hasil empiris studi peristiwa. Pertama, pemecahan saham. Kedua, penawaran perdana adalah melemparkan sahamnya ke pasar saham. Ketiga, pengumuman dividen sifatnya tidak relevan di dalam menentukan perusahaan. Ketiga, informasi akuntansi. Pengujian ketiga, informasi privat, merupakan pengujian pasar efisien bentuk kuat, tetapi informasi ini merupakan informasi yang tidak dapat diobservasikan secara langsung. Informasi pengujian yang keempat, anomali pasar, sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisiensi. Hal ini juga terjadi untuk perusahaan yang kecil. Tantangan untuk efisiensi pasar. Yang pertama, ada investor yang terus-menerus berhasil mengalahkan pasar. Yang kedua, ada manajer investasi yang melakukan rekor lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, adanya sekuritas yang melakukan riset lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah dalam efisiensi pasar, hubungan antara harga sekuritas dan informasi untuk menjadikan pasar tersebut efisien dibutuhkan investor
yang mengetahui tentang informasi-informasi sekuritas yang dimiliki. Sekian penjelasan tentang efisiensi pasar yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawanku. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.